rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Jumadal Al-Ula atau Jumadal Awal 1447 Hijriah atau 27 Oktober 2025, kita akan memulai pengkajian kita dari kitab yang baru, yaitu kitab Bahjah Qulubil Abrar. Bahjah Qulubil Abrar karya Fadilat Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Setelah kurang lebih hampir 2 tahun kita menyelesaikan pembahasan kitab At-Tamhid li syarih kitab Tauhid alladzi haqqala 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Adapun kitab ini, kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalau kita terjemahkan secara harfiah, dia adalah cahaya hati orang-orang yang soleh, ya, menyangkut atau berupa kumpulan dari 99 hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek agama, berbicara tentang tauhid, akidah, berbicara tentang fikih, berbicara tentang usul, ya, dan juga cabang-cabang agama lainnya, berbicara tentang akhlak, adab, muamalah, ya, baik menyangkut urusan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan aspek lainnya. Cukup bagus untuk kita kaji bersama, ya, melihat kepada penjelasan salah seorang dari ahli tafsir di zaman ini, yaitu Fadilat Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya. Dia juga punya kitab tafsirnya, itu tafsir Taysir Kalimur Rahman di tafsir Kalimul Mannan atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ya, cukup sederhana pembahasannya, langsung mengena kepada keadaan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bimbingan dan juga petunjuk bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Maka dengan memohon pertolongan Allah Taala, kita akan mulai pengkajian dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar. Hari ini kita mulai dengan hadis yang pertama dan kedua. Beliau sengaja menggabungkan hadis pertama dan kedua, ya, karena sebagai sebuah prinsip dui tunggal, ya, dui tunggal untuk sahnya dan diterimanya satu amalan, ya, yaitu niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-hadis al-awwal an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama
likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Artinya hadis yang pertama dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab maksud saya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya atau berniat untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan balasan dan pahala ya, menuju Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sebagaimana niatnya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, al hadisus tsani an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuat-buat atau mengada-ada dalam urusan kami yang bukan berasal darinya, dalam riwayat yang lain, siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim serta ahli hadis yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-mu'allif rahimahullah taala, hadanil hadisanil aziman yadkhulu fihi ad-din kulluh, usuluhu wa furu'uhu, zahiruhu wa batinuhu. Fa hadis Umar radhiyallahu an mizanun lil a'malil batinah, wa hadis Aisyah mizan lil a'mali zahirah. Dua hadis yang mulia ini mencakup semua urusan agama, yang pokok dan yang cabang, yang zahir dan yang batin, semuanya ya berporos pada dua hadis yang mulia ini. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab, dia merupakan timbangan standarisasi dari amal-amal batin. Sementara hadis yang kedua, hadis Aisyah, dia merupakan timbangan standar dari semua amalan-amalan yang zahir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya. Kalimat a'mal ya, perbuatan, amalan atau perbuatan, itu ada yang zahir dan ada yang batin. Perbuatan zahir dan perbuatan batin gitu. Perbuatan zahir imma perbuatan anggota badan, imma perkataan lisan. Apa yang dikerjakan oleh anggota badan, ya, tangan, kaki, begitu, ya.
semua anggota badan yang 5 itu, matanya, telinganya, ya, kemudian perutnya misalnya, ya, tangannya, kakinya, perbuatan-perbuatan dikerjakan oleh anggota badan. Atau perkataan lisan. Perkataan lisan ini kan memang ada hukum tersendiri dia kan. Dia termasuk perbuatan anggota badan, tapi lisan, lidah, ya, yang bekerja, yang berbuat, yang bertindak, dia punya hukum sendiri, gitu. Nah ini yang zahir. Adapun yang batin, maka yang mengerjakan semua urusan batin itu kan hati. Yang dikerjakan oleh urusan batin itu adalah hati. Jadi hati kita itu, ya, itu beramal, berbuat, ya, bekerja amal itu juga, hati itu juga bertindak, hati itu, gitu. Nah, itu disebut dengan amal, perbuatan yang zahir atau yang batin, begitu, ya. Bin niat bergantung pada niatnya. Maksudnya apa? Amal apa bergantung pada niatnya itu, ya. Sebagian para ulama menjelaskan general dia sifatnya, general sifatnya, ya. Sebagian menyebut, ya, balasan dari amalan itu, ya, balasan dari amalan itu, ya, apakah dia diterima atau tidak diterima tergantung pada niatnya. Apakah dia benar atau dia keliru, salah, tergantung pada niatnya. Apakah dia baik, apakah dia buruk, tergantung pada niatnya. Nah, ini kalau kemarin kasus impor gula baru kita kenal tuh, ada istilah mens rea, niat berbuat jahat. Ada nggak mens reanya kan gitu katanya, niat berbuat jahat. Nah, niatnya dalam hati, gitu. Kalau dibilang niat, ya dalam hati niat itu, gitu kan. Ya, ucapan hati itu niat, ucapan hati itu niat, ya. Nah, ada perbuatan hati, cinta itu lisan atau hati, cinta itu, ya. Lisan juga saat I love you katanya gitu, ya. Ana uhibbuki, lisan mah gampang dibohongin kan gitu. Yang penting hatinya kan, gitu. Yang penting hatinya. Cinta, benci, I hate you misalnya, benci. Lisan apa hati benci itu? Hati juga benci sebenarnya. Cinta, benci itu kan hati. Suka tidak suka itu kan hati, gitu kan? Ya. Rela tidak rela itu hati, ikhlas tidak ikhlas itu juga hati misalnya. Apalagi harapan, pengharapan, roja dan khauf, kekhawatiran, hati. Tawakal, hati. Ya kan? Termasuk penyakit-penyakitnya juga sama. Sombong, hati kan? Hati itu sombong itu, gitu. Apa zahir sombong itu? Yang jalannya petantang-petantang, wah orang sombong nih, ya emang begitu jalannya, belum tentu sombong. Ya, sepatunya bermerek semua misalnya, sombong enggak? Belum tentu sombong kan? Perbuatan hati, gitu. Pakaiannya bagus, ya. Apa namanya, klimis terus misalnya, waduh, sombong. Enggak, hati sombong itu. Perbuatan hati. Ya, termasuk juga tadi dikatakan penyakit-penyakitnya, penyakit hati. Jadi semua itu, ya, termasuk dalam amalan yang ditimbang. Ada balasannya dilihat. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala atsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, bentuk, wajah, fisik. Kamu tidak dilihat oleh Allah. Tidak jadi ukuran itu. Ya, ukuran balasan, ukuran pahala di sisi Allah itu tidak dilihat dari itunya. Walakin yanzuru ila
qulubikum wa a'malikum, tapi Allah melihat hati kamu dan perbuatan kamu. Ya. Misalnya yang bodinya, BB-nya itu berat badannya di atas 120 kg, pahalanya berarti lebih banyak ketimbang yang kurus. Yang 60 kan enggak. Yang tinggi lebih banyak ketimbang yang pendek kan enggak. Ya, yang ganteng lebih banyak pahalanya ketimbang yang kurang ganteng kan enggak. Ya kan? Dan dilihat itu enggak jadi ukuran itu. Tapi yang jadi ukuran apa? Ya. Keikhlasan hatinya, kebersihan hatinya, dan kebenaran dari perbuatannya. Gitu. Jadi hadis Umar bin Khattab itu timbangan amal-amal batin, ya, tentang masalah keikhlasan dalam hatinya, dan hadis Aisyah timbangan amal-amal yang zahir. Secara khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ilmu agama Islam itu ada pada 3 hadis. Ada pada 3 hadis ilmu, ya, agama Islam itu. Yang pertama ini hadis Umar, yang kedua hadis Aisyah, yang ketiga hadis Nu'man. Apa hadis Nu'man itu? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Tuh. Ilmu agama Islam itu 3 hadis. Ya. Apa saja menyangkut masalah itu tuh. Untuk yang pertama tadi hadis Umar tentang keikhlasan, perkara batin. Hadis Aisyah tentang perkara ibadah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis Umar bin Bashir muamalah. Masalah kehalalan dan keharaman. Urusan duniawi. Ya. Nah, kemudian itu dijelaskan juga diaminkan oleh muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, bahwa semua pokok-pokok agama Islam itu berporos pada 3 hadis ini. Sehingga ini sepertiga ilmu, sepertiga ilmu, ya. Sebagai lagi menambah 1 hadis lagi, ya, 1 hadis, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud, ya, masalah takdir, masalah qadar. Inna ahadakum la yajma' khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Hadis Ibnu Mas'ud. Ya, tentang masalah takdir. Ya, yang Allah catatkan dalam apa? Dalam rahim. Ya. Setiap anak sudah ada takdirnya dalam rahim. Ya. Bikatbi rizkihi wa amalihi, gitu kan. Kemudian wa ajalihi syaqiyyun aw sa'id. Amalnya, rizkinya, gitu, ya. Kemudian ajalnya, lalu kemudian apakah dia bahagia atau dia sengsara. Ya, hadis Ibnu Mas'ud tentang masalah takdir. Begitu, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis ini innamal binniyat secara khusus, ya, masuk ke dalam 70 bab fikih. 70 bab fikih. Tidak ada satu bab fikih pun kecuali hadis ini, ya, berada dalam urutan yang pertama. Kenapa? Karena dia merupakan syarat sahnya amalan itu, diterimanya amalan tersebut. Begitu. Ya. Iwan sekalian yang dimana Allah tabaraka wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Fa fihi mal ikhlasu lil ma'bud wal mutabah lir rasul. Alladani huma syartun likulli qaulin wa amal, zahirin wa batinin. Faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi amalu maqbul. Wa man faqada al-amrayni aw ahaduhuma fa amaluhu mardudun. Kedua hadis ini, ya, yang pertama menjelaskan tentang keikhlasan dalam kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari di sini sebenarnya niat itu dilihat pada dua sudut. Niat itu dilihat pada 2 sudut. Ya, 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, niat pada amalannya, pada perbuatannya. Ya.
Yang kedua, niat untuk siapa perbuatan itu. Gitu. Jadi niat amalannya, dan yang kedua adalah niat untuk siapa perbuatan itu. Gitu. Ya. Jadi kalau niat amalannya salah, salah. Niat amalannya salah jadi salah. Ya. Contoh misalnya nih. Apa namanya? Tadi yang sholat 2 rakaat sesudah habis sholat zuhur tadi. Ada mungkin sebagian jemaah sholat 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat itu niatnya apa dia? Kalau dia niatnya duha, bener enggak? Hah? Bener enggak? Enggak bener. Habis zuhur niat duha dia. Jadi niat amalannya salah kan? Salah. Atau tadi sebelum masuk sholat zuhur nih dia niat sholat qobliyah zuhur, belum masuk zuhur, belum azan, tapi dia niat qobliyah zuhur. Benar salah? Salah. Perbuatannya salah karena niatnya salah. Niat perbuatan itu salah, niat amalan itu salah. Niat amalannya salah. Gitu. Ya. Karena waktunya nggak sesuai dengan waktunya. Gitu. Belum lagi bicara nanti niat perbuatannya tidak sesuai dengan kaifiatnya. Gitu. Contoh misalnya niatnya pengen sholat witir, tapi dia sholatnya 2 rakaat, atau dia niat 2 rakaat, tapi niatnya witir, salah. Ya, itu aja ganjil gitu kan, bukan genap. Jadi niat perbuatannya. Yang kedua, untuk siapa dia mengerjakannya? Dia mengerjakan perbuatan itu siapa? Niatnya itu untuk siapa? Ya, untuk kepala divisi yang di sampingnya, ya, untuk manajer yang ada di belakangnya baru datang terlambat misalnya, ya, atau untuk calon mertua misalnya, ya, atau siapa niatnya? Untuk siapa niat amalan itu, gitu, ya, untuk siapa? Untuk apa dia mengerjakan perbuatan tadi? Riya, sum'ah, ingin dapat penghargaan, ingin dikatakan begini, segala macamnya. Kan ingat kita hadis yang 3 orang pertama dicemplungkan ke neraka itu, ya, yang baca Quran, yang jihad fisabilillah, dan yang infak dermawan tadi, yang katanya. Dimana ketiganya, ya, riya, yang baca Quran karena ingin dia disebut sebagai qari, mendapatkan julukan sebagai qari, yang berjihad ingin dikatakan sebagai pemberani, yang berinfak ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Salah niatnya. Untuk siapanya itu, untuk apanya dia mengenal perbuatan itu, salah dan keliru gitu. Ya toh? Makanya dikatakan niat itu dilihat dari 2 sudut pandang. Dilihat dari perbuatannya, dan dilihat dari untuk apa dan untuk siapa perbuatan itu, gitu, amalan itu. Gitu. Ya. Ya, ini berhati-hati nih, berarti nih niat nih. Masalah niat, ya. Karena kan urusan niat, Pak, nggak ada hubungan sama orang lain. Kita sendiri yang nanggung. Niat kita sendiri yang nanggung dari perbuatan kita. Apakah kita ingin perbuatan yang kita kerjakan itu memang bermanfaat buat kita, atau habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Begitu. Ya. Kemudian itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana keduanya ini merupakan syarat sahnya, ya, diterimanya, ya, setiap perbuatan dan pekerjaan yang zahir dan yang batin. Maka siapa yang mengerjakan satu amalan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala dan benar dalam mengerjakannya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya sah, diterima, berpahala. Gitu. Sementara jika hilang salah satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, begini ikhwan sekalian. Amal zahir, ya, dan amal batin itu kan kita bisa bedakan antara urusan dunia dan urusan agama, kan? Betul nggak kira-kira? Yang kita kerjakan itu, ya,
perkataan kita, bicara kita gini, perkataan kita itu kan ada yang menyangkut dunia dan yang menyangkut agama. Nyangkut dunia yang omongan kita sehari-hari, bicara kita sehari-hari. Sementara perkataan kita yang ada urusan sama agama itu apa? Zikir, baca Quran, doa. Ya kan? Itu kan berarti menyangkut agama itu. Kalau obrolan antum itu sehari-hari, obrolan kita sehari-hari, baik dengan istri, dengan anak, dengan teman, di mana saja kan itu urusan dunia, perkataan itu dunia itu. Ya, nanti tinggal ditimbang tuh perkataan-perkataan dunia yang nyempet-nyempet urusan agama, yang melecehkan agama, ya berarti menyangkut agama juga. Tapi selama itu urusan dunia. Perbuatan juga gitu sama, perbuatan anggota badan kita, kaki, tangan, misalnya semua anggota badan kita itu berbuat. Ya, ada yang berkaitan dengan urusan dunia dan berkaitan dengan urusan agama. Antum kerja kira-kira nih ya depan komputer ngetik segala macam bikin laporan. Itu urusan apa itu? Agama apa urusan dunia itu? Urusan dunia. Tapi kalau ruku kita, sujud kita, takbiratul ihram kita segala macam itu urusan dunia apa urusan agama itu? Agama. Urusan agama. Berarti di situ amalan apa yang harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya dalam urusan agama. Urusan dunia lebih katakan antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nabi nggak punya otoritas urusan dunia kita. Tapi kalau nyangkut urusan agama, otoritasnya ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau dalam bahasa klasifikasi ibadah itu ada ibadah yang mahdhoh dan ada ibadah yang ghairul mahdhoh. Kalau dalam konteks pembahasan tentang ibadah, ibadah mahdhoh itu adalah yang juklaknya itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mahdhoh itu. Yang ghairul mahdhoh selain itu urusan dunia tapi niatnya ibadah, nah itu ghairul mahdhoh. Ya, kerja urusan dunia tapi dari kerja itu antum niatnya apa? Dari kerja itu untuk apa? Niat kerja itu ya, cari nafkah. Ya kenapa mesti cari nafkah gitu kan? Ya karena memang wajib memberikan nafkah, menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga kan wajib. Istri, anak kena kewajiban tadi, kewajiban mencari nafkah gitu. Tapi mencari nafkahnya dunia, ya itu Nabi tidak ngurus itu. Di bidang apapun, di sektor apapun disilahkan. Ada batasan-batasan umum gitu. Misalnya ya tidak boleh menipu, tidak boleh curang, ya tidak boleh berlaku zalim, tidak boleh berbuat semena-mena misalnya, tidak boleh bertransaksi dengan riba misalnya segala macam. Ya, itu kan prinsip-prinsip umum dalam urusan dunia gitu. Nah, kita niatkan untuk ibadah, ya maka kerjanya kita yang ghairul mahdhoh tadi jadi berpahala. Nah, itu nanti juga tergantung pada niat, ya. Sementara yang agama yang mahdhoh ini tidak ada jalan lain kecuali mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi salatnya gimana? Ya kita kan yang lihat Nabi saat periwayatan dari sahabat-sahabat yang melihat salat Nabi bagaimana? Dikumpulkan semua. Imam Bukhari punya dalam sahihnya kitabus shalah, Imam Muslim dalam sahihnya punya kitabus shalah. Semua imam-imam ahli hadis dalam kitab-kitab mereka punya kitabus shalah, meriwayatkan semua kaifiat salat Nabi. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata Nabi salatnya begitu gitu. Tinggal dipilih nih oleh ulama-ulama sekarang mana riwayat-riwayat tadi yang sahih, bersambung secara sanad. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugasnya para ahli hadis. Gitu kan? Cross check tadi itu. Ya, ketersambungan sanad tadi, kesahihan dan keabsahan hadis-hadis itu yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan, jadilah ya kitab salat Nabi atau sifat salat Nabi misalnya kayak gitu. Maka salatnya tidak ada jalan lain kecuali mengikuti petunjuk Nabi dalam salatnya. Yang namanya salat takbiratul ihram, berdiri.
Habis takbiratul ihram apa tuh? Baca Al-Fatihah. Baru kemudian baca ayat Al-Qur'an yang mudah, lalu ruku. Kemudian berdiri lagi, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, dan begitu seterusnya. Hadis Bukhari misalnya, hadis Abu Hurairah misalnya radhiyallahu anhu, diriwayatkan semua banyak imam. Tidak ada jalan lain kecuali ngikutin tuh Nabi sholatnya seperti apa, urut-urutannya, rukun-rukunnya. Tidak boleh misalnya orang yang keadaan normal, Allahu Akbar berdiri, tahu-tahu sujud misalnya. Habis berdiri tahu-tahu duduk misalnya gitu dia. Di antara dua duduk gitu kan. Atau bacaan-bacaannya semaunya misalnya ya. Lagi ruku baca Al-Fatihah misalnya. Suka-suka gua dong misalnya, ruku baca Al-Fatihah misalnya. Ya. Atau sujud misalnya ya. Baca kulhu misalnya. Suka-suka gua dong, enggak boleh kayak gitu. Berarti dia apa tadi? Ya, salatnya itu tidak mengikuti petunjuk bimbingan Nabi. Nah, saat itulah dikatakan raddun, dia tertolak. Bukan cuma tertolak, bahkan berdosa. Bukan cuma tidak diterima, bahkan dia berdosa. Kenapa? Kapan dia berdosa? Ketika dia mensahkan perbuatan salahnya itu. Ketika dia membenarkan apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia meyakini apa yang dikerjakannya lebih baik dari yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berdosa. Ya. Bahkan kalau bisa dikatakan, oh ini syariat yang benar, misalnya lebih berdosa lagi dia. Bikin-bikin syariat gitu, bikin-bikin sholat. Di mana itu ya? Kan berseliweran itu kan di medsos itu kan. Ya, sholat sambil wah, mubeng-mubeng kepalanya muter-muter gitu ruku ya. Kemudian juga rukunya berkali-kali itu, bet misalnya gitu. Pernah ngeliat nggak tuh di medsos itu banyak yang kayak gitu. Ini aliran apa lagi yang kayak gini? Dari mana ini anjurannya? Ya dah. Dari mana ini anjurannya ini? Ya. Jelaskan semua itu dipahami untuk semua ibadah-ibadah yang mahdhah, salat kita, zikir kita, baca Quran kita, puasa kita, umroh kita, haji kita, dan semua ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, tertolak dia. Itu maksudnya tadi. Man ahdasa fi amrina hadza. Nah, sehingga bisa kita simpulkan berarti nih. Satu istilah yang bikin alergi seluruh penduduk Indonesia, bid'ah. Ya. Itu kalau dipahami dengan konsep tadi enak, ringan, benar. Lapang dada itu. Gitu kan? Enggak usah khawatir sama ustaz-ustaz kiai-kiai yang ngomong bid'ah dikit-dikit bid'ah dikit-dikit bid'ah. Dia marah-marah, ini bid'ah nih katanya. Mik dibilang bid'ah gimana ilmunya? Tuh kamera bid'ah tuh kata kamera. Di mana ilmunya kayak sambil marah-marah sambil nunjuk-nunjuk kayak gitu. Tuh kita umrah pakai pesawat bid'ah tuh katanya tuh. Ini nggak ngerti, jadi ranah pembahasannya itu nggak ngerti apa yang dibahas oleh Nabi dengan emosinya gitu. Nggak paham emosinya. Nabi itu ngurusin tadi urusan dunia apa urusan agama tadi? Nabi itu ngurusin mana? Ngurusin apa? Ngurusin agama. Ya gak usah dibawa-bawa ini mic, mau pakai mic ya mau enggak kayak misal terserah. Mau pakai kamera enggak terserah. Ente mau naik pesawat kayak mau naik onta kayak mau naik apa misalnya terserah, monggo aja, enggak usah di sangkut-sangkutin sama urusan agama, ya kan? Tapi kalau umrahnya ihramnya belakangan ihramnya, tahu-tahu tahallul dulu misalnya. Ya, tahallul dulu. Wah, ini lagi rame nih tawaf misalnya gitu kan. Di Ka'bah, sekitar Ka'bah lagi rame nih. Cari yang sepi dulu, tahallul dia. Gunting dulu. Bener enggak tuh? Enggak bener. Ujuk-ujuk tahallul. Gimana sih ente? Umrah ujuk-ujuk tahallul. Namanya umrah ya ihram, tawaf, sa'i baru tahallul. Kan gitu urutannya. Itulah petunjuk Nabi, itulah urusan agama gitu. Yang namanya tawaf dari kiri apa ke kanan? Dari kanan. Tawaf. Ka'bah di kiri apa di kanan tawaf itu? Di kiri, Ka'bah itu di kiri. Enggak, anak pengen ke kanan Kalau di sini ramai mulu gitu, enggak pernah sepi misalnya. Anak yang cari yang kosong misalnya gini. Ya enggak bisa, ente tawaf balik arah gimana enggak ngikutin arahnya. Yang lain bisa Allahu Akbar begini dia begini tangan kiri misalnya, boleh enggak? Enggak boleh kan? Gitu. Itu ibadah, itu urusan agama bukan tuh? Urusan agama mahdhah gitu. Jadi clear kan? Dia kan enak tuh.
Jika dikatakan bid'ah itu yang berkaitan dengan urusan agama, itu saja, selesai. Dan wajar kan ketika otoritas itu diberikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang mandatnya. Nabi dan Rasulullah siapa? Engkau ente, bapak moyang ente, syekh sama guru ente, ya, yang dapat mandat itu. Nabi, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Siapa itu yang turun ayat itu? Litubayyin linnas itu siapa itu yang dimaksud? Agar kamu menjelaskan pada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang Allah turunkan pada mereka. Siapa yang dimaksud kamu di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ente. Gitu kan. Wajar. Ya toh, otoritas di tangan Nabi wajar karena beliau dapat mandat, beliau turun wahyu. Dan kita diperintah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kok marah? Oh, Nabi enggak contohin kok. Iya kan? Gitu. Lalu sebagian orang ngeles misalnya. Kan semua juga ada dalil gitu, semua dalil. Kalau dalil, semua orang punya dalil. Hatta ateis punya dalil. Ateis punya dalil enggak, Pak? Ateis punya dalil, ateis gitu loh. Orang kafir punya dalil enggak? Punya dalil, semua orang punya dalil gitu. Tapi yang kita pegang apa? Dalil yang apa yang kita pegang itu? Dalilnya sudah barang tentu yang kita pegang adalah dalil yang benar, yang sahih gitu. Kalau cuma sekedar dalil, ya bikin dalil aja sendiri gitu kan. Seperti misal dalil, ya, apa namanya, man mata wa fi halqihi atharu minal qahwah dakhala jannah. Ada yang pernah dengar dalil itu? Man mata wa fi halqihi atharu minal qahwah dakhala jannah. Apa artinya? Siapa yang mati di tenggorokannya ada bekas kopi, masuk surga. Nah, segitu dia bikin dalil tuh. Man mata wa fi halqihi, siapa yang mati dan di halqnya, ini halq tenggorokan, atharun minal qahwah, ya bekas minum kopi, ada kopinya, dakhalal jannah, masuk surga. Bikin dalil sendiri tuh. Rawahuman, siapa rawahunya? Rawahunya ada Bukhari, ada Muslim, ini rawahuman. Enggak ada rawahunya. Gitu, ya. Kan bikin dalil tuh. Dalil semua juga orang punya dalil, kan kacau kan dalilnya kan. Begitu, Pak. Jadi enggak usah terpedaya dengan bahasa semua juga ada dalilnya, enggak. Kalau punya dalil, iya semuanya punya dalil. Tapi yang kita timbang, apa yang kita pegang, dalil yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Rasulnya, gitu maksudnya. Begitu ya. Jadi clear nih berarti nih buat kita nih semua di sini, insya Allah di was kita, insya Allah lah ya, ngaji di was kita itu jadi tambah pintar, bukan tambah blow on gitu kan, karena banyak orang yang ngajinya tambah blow on jadinya gitu ya, joget-joget lah, apa nari lah, apa segala macam, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak segala macamnya gitu kan. Tapi gila dikritik viral gitu, misalnya digeruduk, diboykot, dipersekusi segala macam ya. Tapi kalau suruh nyari dalil ya nggak ngerti dalilnya misalnya, itu kan kasihan Pak, agama dijual Pak. Masyarakat jadi digituin aja jadinya ngajinya itu. Ya, gitu kan, jadi kasihan jadinya kita kepada kaum muslimin yang seperti itu, dan yang tanggung jawab siapa itu? Ya. Nah, itu kayaknya itu yang tanggung jawab itu, ya. Kalau ada yang seperti itu gitu ya. Wassallallahu wasallam. Baik. Meskipun banyak yang lurus, yang benar ya. Kita berdasarkan pada ilmu begitu. Yang terakhir ya. Dua persyaratan ini atau dua hadis ini memang sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, gimana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, zat yang menciptakan ya kematian dan kehidupan, Allah tabaraka wa taala. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kamu yang ahsan amala. Kalimatnya ahsanu Pak, ahsanu amala.
Hasan itu bentuk superlatif paling dari kata hasan. Hasan itu bagus. Jadi kalau ahsan paling bagus, paling baik amala, ya. Yang terbaik, yang terbagus amalnya. Bukan yang terbanyak. Bukan yang terbanyak. Ya. Maka para ulama kita juga mengatakan, ya, perhatikan bagusnya amalan, bukan banyaknya amalan. Perhatikan bagusnya amalan, bukan banyaknya amalan. Paham ya? Karena kalau bagus itu kan nggak mesti banyak kan, ya. Makanya sedikit ya itu yang bagus. Dan yang paling bagus siapa yang mengerjakannya? Amalan siapa yang paling bagus? Siapa yang mengerjakan amalan paling bagus? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Pak, itu aja udah jadi kaidah, itu udah gampang itu. Siapa di sini nih pengajian kita pas kita yang berani mengklaim amalannya paling bagus dari Nabi, lebih bagus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum. Siapa yang berani mengklaim? Kalau saya nggak berani dari awal, udah nggak berani. Siapa di sini yang paling berani mengklaim paling berani, paling afdol, yang dikerjakan dia paling afdol dari pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Siapa yang berani mengklaim? Nggak ada. Kalau begitu, tinggal ngikutin saja apa yang dikerjakan Nabi, itulah yang paling bagus, itulah yang paling afdol, selesai. Betul? Iya. Misalnya Nabi kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu ngapain Nabi? Baca apa? Baca alhamdulillah enggak? Kalau ada yang bilang baca alhamdulillah, datangkan dalil. Alhamdulillah. Sebagian kita kan ada itu, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Ada enggak Pak yang kayak gitu Pak? Tanya dalilnya. Yang ditanya yang ngerjain apa yang enggak ngerjain? Pak Sufyan enggak ngerjain. Sufyan kok enggak begini sih Ustaz, dalilnya mana? Gampang Pak, kalau kita enggak ngerjain ditanya dalil, jawabnya apa? Enggak tahu, bukan enggak ada, enggak tahu. Itu bilang enggak ada, enggak tahu. Gampang kan bilang jawab enggak tahu kan? Gampang enggak? Gampang enggak tahu. Ambian, kok tadi habis salat Assalamualaikum kok enggak gini sih, enggak alhamdulillah enggak gini. Ya. Jawab aja enggak tahu. Tapi yang kita ngerjain ditanya, dalilnya apa Mas? Enggak tahu. Lo enggak tahu kan dia kerjain. Kalau orang enggak ngerjain bilang enggak tahu, wajar, bener. Nah, sekarang dia ngerjain, ditanya dalilnya apa? Enggak tahu. Lo kok enggak tahu yang dia kerjain? Ya, emang ngikut doang tuh, tetangga sebelah. Ngikutin tetangga sebelah. Ngikutin tetangga sebelah. Tetangga sebelah masuk gorong-gorong kan yang ikut. Masuk gorong-gorong. Ya toh? Apa yang dikerjakan Nabi? Ya, jangan bilang nggak ada, nggak tahu gitu. Sampai tahu, sampai ada, sampai tahu gitu. Nabi bilang astagfirullah. Astagfirullah. Disebutkan di hadis itu. Ya, Nabi mengucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah. Begitu kalimat riwayatnya. Astagfirullah. Pendek amat satu. Tambahin dikit Astagfirullah al-azim. Kurang panjang, tambahin lagi dikit nih. Astagfirullah al-azim wa atubu ilaihi. Masih kurang, tambahin lagi. Loh, sekarang tadi kembali ke tadi. Yang paling bagus, yang paling afdol ente apa Nabi? Emang Nabi nggak bisa tuh bilang al-azim? Apa Nabi nggak bisa bilang tuh atubu ilaih? Apa Nabi nggak bisa bilang tuh alladzi la ilaha illahu misalnya? Alladzi la ilaha illahu. Bisa nggak? Tapi nggak dikerjain Nabi tuh. Nah itu dia tuh. Begitu semua amal-amal mahdoh ditimbang. Begitu caranya Pak. Gampang. Ya, nggak tahu, selesai itu, nggak bisa dituntut, nggak tahu kok. Dan antum nggak berdosa kalau nggak tahu. Ketimbang mengerjain, nggak tahu, itu dia repot. Loh kok antum nggak kerjain, nggak tahu? Yang lihat tetangga sebelah gitu ya, yang ikut aja. Cara beragama yang nggak benar.
Ya. Oke, Ustaz, apakah semua harus kita tahu? Tidak semua kita tahu. Tidak harus semua kita tahu. Ya. Ya. Karena tidak setiap kita punya kemampuan untuk tahu. Betul lah kira-kira? Ya. Tidak mesti kita tahu. Anda tanya untuk sholat apa ya? Dalil sholat tasbih. Dalil sholat tasbih misalnya. Dalil sholat witir. Yang witirnya 11 langsung gaspol 11. Dalil qabliyah zuhur yang 4 rakaat. Dalil qabliyah asar yang 4 rakaat. Dan semua kita harus tahu. Bukannya kita harus tahu, tidak semua kita punya kemampuan untuk mengetahui dalil. Ya, dan apakah kita tidak mengerjakan semua perintah Allah itu karena kita tidak tahu dalilnya? Tidak. Maka kelas kita beda-beda. Ada yang Allah berikan kemampuan talibul ilm, dia mampu untuk sampai kepada dalil. Dia bisa baca Al-Quran, dia bisa baca hadis, dia bisa baca buku-buku fikih misalnya yang lain misalnya, langsung merujuk ke ulama dan mengetahui dalil itu, fabiha wa ni'mat, itu yang diinginkan. Tapi kebanyakan dari kita, saya dan juga kita semua misalnya, tidak punya kemampuan untuk sampai ke sana. Berarti apa yang tidak? Kita taklid nih, benar taklid nih. Boleh mengikuti orang yang kita meyakini kadar keilmuannya, kadar keikhlasannya, kadar akhlaknya, adabnya segala macam. Seraya kita sambil pelan-pelan untuk bertanya pada beliau, gitu. Ya. Mohon dibimbing, mohon diarahkan. Setelah itu misalnya, oh gitu selesai. Nah mesti kita hafal, seumur hidup kita hafal, nanti ada tes ulangan lagi dihafal, nggak mesti juga lah. Ya. Karena kan ditanya cuma 3 aja soalnya, yang lain nggak ditanya tuh, nggak ada ujian formatif sama akhir semester ya, ketika mati masuk munkar dan nakir kan cuma 3 yang ditanya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Nggak ditanya tuh dalil puasa, dalil sholat, dalil nggak ditanya. Sama dengan munkar dan nakir tuh. Yang ditanya 3 itu saja gitu. Setelah ilmu oh gitu saja ya. Sahih misalnya, udah selesai. Alhamdulillah. Udah. Itu kondisi kebanyakan dari kita. Ya, tidak semua orang sampai kepada dalil. Kan gitu ya. Maka penting nih, ya. Ngaji ilmu itu penting di situ, paling enggak seumur hidup sekali kita tahu ilmunya, kita tahu dalilnya gitu. Kita tahu argumentasinya. Gitu. Jangan sampai enggak tahu terus. Selamanya kita enggak tahu, enggak ngerti. Gitu kan? Enggak boleh. Baik, jadi apa tadi? Ahsanu amala. Ya. Perhatikan bagusnya amalan kamu, bukan banyaknya amalan kamu. Berarti apa nih? Amal yang terbagus, yang terbaik, itu amal yang bagaimana? Yang paling bagus itu yang paling ikhlas dan paling mendekati petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling ikhlas. Ikhlas itu bertingkat-tingkat, tingkat ikhlas itu. Nggak sama semuanya ikhlasnya. Kadar keikhlasan itu tidak sama. Bertingkat-tingkat keikhlasannya. Gitu. Yang paling ikhlas lillah. Ya, dan yang paling benar mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul bertepatan dengan sunnah Nabi. Ada sebagiannya dan sebagiannya lagi tidak misalnya. Semua ditimbang. Semua itu ditimbang. Nah demikian. Para jemaah Allah Tabaraka wa Taala. Ya sekali lagi ya kita ngaji ini di waskita ini memang kita semua dasar-dasar agama ya. Kepentingan kebaikan agama kita, kebaikan amal perbuatan yang setiap hari kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kita nggak bicara kapan kita bisa ke bulan, kapan kita bisa nyari air di Mars misalnya, nggak usah bicara itulah. Ya. Kita bicara tadi memperbaiki niat kita, keikhlasan kita, dan membersihkan hati kita. Ya, dalam kita beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Demikian untuk kajian kita. Ada yang mau disampaikan, didiskusikan? Ya.